Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dengan saya Ermanto Tolantang dalam program Obsesi Seru. Pada kali ini kita memasuki episode yang ke-54 bersama Ibu Susi Fitria Dewi Esos, MC PSD. Sekarang sedang menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Bu Susi. Selamat siang, Prof. Oke, baik, Bu Susi. Sekarang Ibu sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Program studi ini kalau kita lihat di Indonesia jumlahnya berapa tuh Bu Susi? Cukup banyak? Indonesia ya jumlah prodi magister PPKN, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai program studi magister PKN. Jadi tidak ada kata-kata Pancasilanya. Itu jumlah totalnya ada 8 di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Kalau kita lihat jumlah itu sangat terbatas tuh kalau dibandingkan dengan prodi-prodi lain ya, dibandingkan prodi-prodi lain untuk S2 itu saya pikir sangat terbatas. Nah, iya. Padahal program studi S2 seperti ini, program studi pendidikan kewarganegaraan katakan begitu, untuk masa kini kalau kita lihat saya pikir amat penting kan dalam kaitannya disintegrasi bangsa, persoalan-persoalan kebangsaan pada masa kini. Itu bagaimana prodi ini lahir dulu Bu Susi? Keinginannya seperti apa? Apakah disebut visinya atau seperti apa dulu Bu Susi? Iya. Jadi prodi magister PPKN ya dia dilahirkan oleh dosen-dosen yang berasal dari prodi S1 PPKN kita. Jadi ada sebuah keinginan ya dan dibentuk sebuah tim untuk bisa kita meningkatkan kapasitas akademik melalui prodi magister PPKN. Dan kita melihat peluangnya cukup besar karena memang di Sumatera itu hanya ada 1 prodi magister PPKN. Pada masa lebihnya itu ya di saat Sumatera. ini baru hanya 1 di Sumatera ya Bu Susi? Betul. Lebihnya ada di Jawa Tengah, di Jogja, di Jakarta ada, kemudian di 11 Maret juga itu ada prodi magister, juga ada di Gorontalo, termasuk juga ada di Papua. Universitas Cendrawasih. Nah, jadi dari aspek akademik kita melihat kita harus memiliki sebuah lembaga ya yang bisa menampung bagi mereka-mereka yang ingin meningkatkan kemampuannya, profesionalitasnya di bidang PPKN, terutama mereka yang sudah selesai menamatkan S1-nya. Dan karena peluang itu ada, maka tim ini akhirnya membentuk prodi magister PPKN. Itu dari segi peluang ya, dari segi peluang bagaimana prodi ini terbentuk. Nah, dilihat dari konstelasi ya keilmuan ya, prodi ini diharapkan bisa menyumbang banyak kepada persoalan-persoalan kebangsaan karena dia adalah membentuk bagaimana menghasilkan lulusan ya yang memiliki keilmuan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita berharap akan melahirkan banyak lulusan yang bisa berkontribusi keilmuannya dan pemikirannya terhadap persoalan kebangsaan berdasarkan ideologi Pancasila. Gitu. Oke. Berarti yang lulusannya bukan hanya untuk menghasilkan guru pendidikan kewarganegaraan saja, tetapi kan ada peluangnya juga selain dari guru misalnya, apalagi kaitannya dengan persoalan kebangsaan pada masa kini, Bu Susi. Iya, betul. Jadi prodi ini menetapkan ada 5 profil lulusannya. Yang pertama, memang kita mengharapkan karena dia adalah magister pendidikan itu mengakomodir ya para guru-guru yang menjadi guru PPKN ya sehingga mereka lebih profesional menjadi profesi keguruannya. Tapi kita juga menyiapkan profil lulusan yang lain ya seperti menjadi politisi misalnya. Ya. Kemudian kita juga mencantumkan profil lulusan kita menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita juga menyiapkan alumni ini menjadi seorang peneliti.
Dan yang terakhir kita juga menyiapkan bahwa mereka yang sudah menjadi alumni itu juga bersiap ya menempuh pendidikan lebih lanjut yakni studi S3. Studi di S3. calon dokter. Ya, jadi kita punya 5 profil lulusan yang kita harapkan setelah mereka menempuh pendidikan magister PPKN kita ini, Prof. Kalau kita lihat dengan 5 profil lulusan seperti itu sudah cukup didukung dengan dosen-dosennya, tentu yang tidak hanya yang dosen doktor pendidikan berarti gitu ya. Ada cukup ya tuh ya Bu Susi ya? Iya, di magister PPKN ini kita punya 15 dosen. 15 dosen ya, tentu ada 5 dosen yang menjadi home base-nya, itu mendukung terhadap kurikulum yang kita siapkan terhadap alumni kita ya, terhadap lulusan-lulusan kita. Mereka yang berlatar belakang pendidikan ya, kita punya 1 orang Profesor Dr. Azwar Ananda, beliau dari bidang kependidikan ya. Kemudian kita juga ada dosen yang berasal dari ilmu murni ya, termasuk saya mendukung terhadap mata kuliah perbandingan ideologi, konflik dan integrasi. Kemudian juga ada mata kuliah terkait dengan hukum dan konstitusi. Juga ada dosen yang berasal dari gender. Ya, kemudian dari bidang-bidang sosiologi ya, yang akan menyumbang keilmuan terhadap keilmuan pendidikan kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Jadi kita sebagai sebuah prodi yang multidisiplin ya, kita berusaha untuk bisa melahirkan sebuah kurikulum yang bisa membahas persoalan kebangsaan setidaknya dari 5 rumpun keilmuannya para dosennya. Pertama adalah dari politik ya, yang kedua adalah dari sosiologi, yang ketiga adalah dari hukum, yang keempat adalah dari filsafat, dan yang kelima adalah dari kependidikan. Jadi 5 itulah dosen yang akan berkontribusi ya terhadap capaian pembelajaran oleh prodi magister PPKN ini, Prof. Berarti kalau kita lihat tadi di segi bidang keilmuan itu sudah komplek ya, sudah lengkap tampaknya itu ya. Sudah lengkap. Oke. Kalau kita lihat sekarang mahasiswanya apakah hanya dari guru pendidikan Pancasila saya atau ada dari berbagai latar pekerjaan? Ya, kalau dilihat dari jumlah mahasiswa ya, termasuk juga dari alumni, mayoritasnya adalah dari S1 PPKN, mayoritasnya. Ya, tapi kami juga melihat ya ada minat mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari S1 Fakultas Hukum. Juga ada mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Politik. Jadi karena kedekatan PPKN ini kepada ilmu hukum, ya, kemudian kepada ilmu politik, itu menjadikan magnet tersendiri ya bagi alumni hukum dan alumni politik untuk ikut bergabung kepada prodi magister PPKN. Jadi kalau dari hasil tracer study, kami melihat ada 3 bidang ilmu dari S1 yang bergabung kepada prodi S2 PPKN ini. Yang pertama adalah dari PPKN itu sendiri, dan yang kedua dari ilmu hukum, dan yang ketiga dari ilmu politik. Oke, baru setidaknya dari 3 fakultas tadi itu bisa mendaftar gitu ya. Jadi orang fakultas hukum, orang fakultas ilmu sosial politik juga bisa bergabung di prodi S2 PPKN ini gitu ya Bu Sisi ya. Iya, betul, Prof. Oke. Baik, kalau sekarang lulusannya itu yang sekarang kalau dilihat dari status tadi itu pada umumnya mereka hanya menjadi guru saja. Iya. Kita sudah punya 51 orang alumni. Oh, sudah 51 orang? 51 orang alumni kita. Kami sudah hitung itu dari data statistiknya 83% adalah guru. 83% adalah guru. Jadi sekitar ada 27% lainnya yang memang bergerak di bidang yang lain ya. Termasuk juga menjadi seorang wira swasta, menjadi YouTuber juga ada ya. Kemudian mereka yang bekerja di di bagian-bagian LSM, di bagian masyarakat, tapi jumlahnya baru sedikit. Jadi memang mayoritas yang menjadi alumni kita adalah mereka yang sebagai pendidik ya. Ada yang sudah menjadi dosen juga, dan mayoritas adalah guru. Oke, kalau kita lihat sekarang, kalau di Sumatera ini baru satu-satunya tadi kan? Iya. Di Pulau Sumatera. Kalau begitu ini kan peluangnya sangat luas sekali ya, artinya guru-guru PPKN terutama di Pulau Sumatera tentu ya
bisa menjadi tempat belajar melanjutkan pendidikan ke PPKN, S2 PKN di Universitas Negeri Padang ini tentunya. Itu sudah ada dari luar Sumatera Barat atau belum? Atau mungkin perlu diinformasikan terus-menerus? Iya, dari mahasiswa juga kita mendapatkan data bahwa sudah ada 3 provinsi ini yang menjadi mayoritas mahasiswa kita bergabung. Yang pertama dari Jambi biasanya itu, Prof. Dari Jambi, ya, dari Sungai Penuh itu banyak itu yang mendaftar S2 di PPKN kita. Kemudian dari Sumatera Utara juga, ya. Mereka, ya Sumatera Utara. Jadi kita masih terus-menerus ya menerima mahasiswa, pertama dari Jambi, ya dari Sungai Penuh itu banyak sekali, ya karena mereka ada di perbatasan ya. Kemudian juga ada dari Mandailing Natal, itu juga ada di perbatasan, itu semua biasanya akan bergabung kepada prodi S2 kita. Oke, mudah-mudahan nanti dari Riau tentu juga akannya ke sini ya, karena mudah-mudahan dari Riau juga akan bergabung dengan kita. Dari Riau ada, Prof. Dari Riau juga ada. Oh, berarti ada selain Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, ada Riau, ada Jambi, begitu ya? Iya. Oke. Baik, berikutnya kalau kita lihat kehadiran prodi S2 pendidikan PKN ini sesungguhnya untuk apa ini selain menjadi guru tentunya ya? Ini sesungguhnya untuk apa? Apalagi sekarang terbatas, jumlahnya hanya 8 di Indonesia. Itu terbatas itu gimana maksudnya? Apakah karena tidak dibutuhkan atau memang keterbatasan sumber daya manusia di Indonesia itu gimana, Bu Susi, pandangan Bu Susi? Ya, kami pernah ya berbincang-bincang dengan sesama kaprodi se-Indonesia ya, untuk melihat bagaimana prospek magister kita ini, terutama dari aspek bagaimana pemenuhan ya kebutuhan dari profesionalitas para guru ya, karena kita kan menghasilkan lulusan yang bisa menjadi pendidik yang utamanya. Nah, kenapa masih hanya berada pada angka 8 ya? Karena kami melihat bahwa kebutuhan para guru itu untuk bisa melanjutkan pendidikan S2-nya itu masih terbatas. Jadi karena yang menjadi fokusnya adalah para guru, dan guru ini syarat utamanya belum mensyaratkan pendidikan magister, ya mereka masih pada level S1 yang diterima sebagai formasi guru, sehingga guru-guru yang masuk ke dalam prodi magister ini memang mereka yang betul-betul ingin meningkatkan profesionalitas dia. Kita belum melihat lagi ada formasi guru untuk pendidikan S2. Kita masih melihat sekarang formasi guru PKN itu dari level S1. Nah, sehingga memang kalaulah seandainya ada sebuah kebijakan yang baru dari negara bahwa yang menjadi gurunya adalah pendidikan magister atau dari S2, kami yakin ini akan banyak sekali tumbuh. Berbagai prodi-prodi magister PPKN ya, karena memang akan memenuhi kompetensi S2-nya untuk menjadi seorang guru. Jadi kita harus melihat juga peluang yang akan bisa didapatkan kalau seorang mendapatkan gelar MPD ini. Nah, kami melihat di situ ada keterbatasannya, karena memang para guru ini belum dituntut untuk mendapatkan pendidikan S2, baru S1. Jadi mudah-mudahan nanti ada sebuah peningkatan ya, kualifikasi dari seorang guru menjadi magister, sehingga nanti inilah saatnya magister PPKN atau magister-magister yang lainnya akan semakin menjamur di Indonesia sebagai pilihan yang pertama dan yang utama. Oke, baik. Kalau kita kaitkan dengan dengan jumlah prodi S1 PKN di Indonesia, itu bagaimana? Kan mestinya kalau ada prodi S1 nanti kebutuhan dosennya tentu yang lulusan S2 magister PKN ini, atau jumlah prodi S1 PPKN ini di Indonesia masih sangat terbatas atau gimana, Bu Susi? Ya, memang tidak seimbang ya, sepertinya jumlah prodi S1 di Indonesia mungkin 3 kali lipat banyaknya dibandingkan prodi S2. Tapi untuk kita saja, di prodi S2 kita saja itu masih sangat terbatas jumlah mahasiswanya yang ingin bergabung.
kalau kita lihat bagaimana grafik ya penerimaan mahasiswa dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 termasuk yang angkatan 2020 itu justru semakin menurun, Prof. Semakin menurun peminatnya. Di awal-awal ya ketika prodi magister kita ini berdiri itu sampai mendapatkan mahasiswa baru sebanyak 45 orang. Kemudian semakin sekarang ya terakhir kami menerima jumlah mahasiswa itu ada 16 orang, 16 orang yang mendaftar. Nah, jadi kita harus bisa melihat kebutuhan pasar juga, kebutuhan pasar. Nah, mudah-mudahan nanti kalau seandainya ya para lulusan magister PPKN ini semakin bisa dia untuk menunjukkan eksistensinya di berbagai lembaga-lembaga. Ya, apakah itu di lembaga pemerintahan ataupun itu di lembaga sosial kemasyarakatan yang lainnya, kita berharap peminatnya akan semakin banyak. Jadi kami sedang berjuang sekarang bagaimana caranya agar promosi yang dilakukan oleh prodi magister PPKN ini tidak hanya pada ruang lingkup guru saja, ya profesi guru saja, tapi juga bisa kita menjangkau ya mereka-mereka yang berminat ya untuk mendapatkan keilmuan, terutama civic education ya, pendidikan kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Baik, mudah-mudahan prodi ini semakin berkembang terus ya, apalagi sekarang kan terbatas. Sedang berjuang, Prof. Untuk mudah-mudahan bisa nanti menjaring banyak mahasiswa. Ya, apalagi kan di Sumatera kan memang tampaknya memang hanya di Universitas Negeri Padang kan yang ada S2-nya. Oke, sekarang kita masuk ke Ibu Susi. Bu Susi ini koordinator program studi ya. Dulu S1-nya di mana Bu Susi? Kan sekarang sudah menjadi koordinator program studi. Ini lulusan mana dulu ini Bu Susi ini? Saya S1-nya alumni Sosiologi UNAN. Angkatan 96. Selesai angkatan tahun 2000 saya, Prof. S1-nya. Oh iya. Itu dulu menjadi dosen dulu atau S2 dulu Bu Susi? S2 dulu. Saya tahun 2001 itu melanjutkan pendidikan ke Ilmu Politik UGM, selesai tahun 2004. Lalu 2005 saya ikut formasi ya yang ada di kampus kita. Kemudian saya masuk menjadi dosen. Karena penerimanya S2 waktu penerimanya S2 ya. S2 Ilmu Politik saya dulu bergabung ke S1 PPKN. Tapi S2 itu dengan dana pribadi ataukah dana beasiswa dari pemerintah atau gimana Bu Susi? Iya, dana pribadi, Prof. Oh, dana pribadi. Awalnya dana pribadi, ya, karena kan fresh graduate dari S1, kemudian saya sudah coba itu menggunakan ijazah S1 untuk mendaftar ke Pemda, tapi karena belum lihat ada kesempatan, jadi saya putuskan ya untuk melanjutkan pendidikan ke S2. Nah, ketika saya di tahun kedua itu, saya kemudian dibantu ya oleh Yayasan STAI waktu itu untuk mendapatkan rekomendasi mendapatkan beasiswa ongoing. Nah, jadi ada Sekolah Tinggi Agama Islam, ya. Kemudian saya juga aktif di situ, ya. Kemudian mereka memberikan sebuah surat ya rekomendasi untuk bisa mendapatkan beasiswa ongoing. Jadi di tahun pertama saya masih biaya sendiri. Di tahun kedua saya sudah mendapatkan beasiswa ongoing dari pemerintah, dari Dikti waktu itu. Oke. Saya tertarik dengan penelitian Ibu di S2 ini terutama dulu. Ini kan kalau saya lihat judulnya tesis Ibu itu konflik politik dalam pemerintahan nagari. Itu seperti apa dulu persoalannya itu Bu Susi? Iya. Saya mengambil lokasi penelitiannya itu di Sawalunto Sejunjung. Nah, di sana sedang ada konflik antara sebuah nagari Padang Sibusu namanya dengan Desa Kampung Baru. Itu di tahun 2002 ya, di tahun 2002. Saya penelitian di tahun 2003, 2002. Nah, jadi ada konflik yang sedang dialami oleh elitnya ya kepada masyarakat Desa Kampung Baru karena ada persoalan tentang identitas kenagarian. Jadi pada tahun 2002-2003 itu kan sedang ada euforia ya, kita melaksanakan otonomi daerah. Jadi euforia otonomi daerah itu kemudian disambut oleh pemerintahan nagari itu dengan kembali ke pemerintahan nagari kembali. Jadi mereka berharap
ada sebuah semangat kebersamaan untuk kembali memperkuat identitas kenagarian kita ini. Nah, dalam suasana untuk bisa mengajak ya seluruh jorong-jorong yang tadinya berstatus sebagai desa untuk kembali membentuk sebuah nagari utuh ya, sebagaimana sebelum pemerintahan desa itu, ada sebuah nagari, ada sebuah desa yang itu dia menolak untuk bergabung ke dalam pemerintahan nagari asal mereka. Jadi karena ada keinginan ya yang dipengaruhi oleh aspek politik dan juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sehingga dan itulah yang akhirnya menyebabkan konflik antara nagari Padang Sibusu ini dengan desa Kampung Baru ini. Jadi konflik itu memang sangat terbaca sekali apabila ada kepentingan politik, juga ada kepentingan ekonomi, ya. Kemudian itu dipengaruhi juga oleh nilai-nilai kearifan lokal. Jadi berseterulah dia antara nilai-nilai kearifan lokal yang kembali ingin dipertahankan atau dilestarikan dan dikembangkan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Itu penelitian S2-nya itu, Prof. Ya pada masa itu karena sudah lama identitas desa itu ya, sudah pemerintahan desa ini akan disatukan kembali dalam bentuk kenegarian menjadi persoalan jadinya pada waktu itu. Menjadi persoalan. Dalam perkembangannya kalau sekarang tentu sudah tidak dalam pengamatan Ibu, bagaimana Bu? Tidak ada lagi persoalannya karena mungkin sudah lama menjadi negari mungkin. Sepertinya masih seperti konflik laten sebenarnya. Ya, jadi kalau secara administratif Desa Kampung Baru ini dia sudah ditetapkan ya sebagai sebuah desa di Kabupaten Sawalunto Sejunjung, tapi secara identitas kebudayaannya atau identitas kulturalnya itu masih dirasakan sebagai hal yang menyakitkan ya bagi nagari asal ya. Kenapa ini ada satu desa yang tidak mau bergabung kepada kita, padahal menurut asal usulnya, menurut sejarahnya, menurut peta Belandanya, harusnya mereka adalah menjadi bahagian dari kita. Kalau di Sumatera Barat itu bagaimana fenomena-fenomena seperti itu? Kalau kita lihat secara umum ya di negari-negari yang ada di Sumatera Barat, atau sampai ada pengamatan Ibu sampai seperti itu, apakah itu terjadi juga di lain negari, misalnya di Sumatera Barat, kemungkinannya? Iya, kebetulan yang penelitian S3 saya masih dengan genre yang sama. Masih dengan persoalan yang sama. Jadi saya memang menelusuri ya beberapa kasus-kasus yang memiliki pola konflik yang sama. Ya, jadi ada nagari-nagari yang dia memiliki asal-usul ya sejarah memiliki batas-batas tertentu ya, tapi kemudian mereka hanya menolak untuk bergabung ke nagari asal mereka ya karena ada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik tadi. Nah, jadi saya justru di penelitian S3 menemukan hal yang sama, atau memang sengaja mencari hal yang sama agar punya pemahaman yang komprehensif ya terhadap persoalan konflik nagari ini, Prof. Nah, itu yang penelitian S3-nya saya lakukan itu di Tanah Datar. Tanah Datar. Nah, Tanah Datar itu konflik antara dua nagari juga, ya, di mana mereka memperebutkan sebuah jorong. Nah, bagi nagari Sumpur ya, nagari Sumpur itu adalah diklaim sebagai bahagian dari wilayah mereka. Ya, berdasarkan peta Belanda, tapi bagi nagari Bungo Tanjuang itu diklaim juga sebagai bahagian dari mereka. Nah, jadi masing-masing punya bukti, masing-masing punya dasar hukum yang kuat, ya, termasuk juga dasar kultural yang kuat untuk bisa menjadikan sebuah jorong ini bahagian dari nagari mereka. Tapi sekali lagi, karena sudah ada kepentingan politik di situ, sudah ada kepentingan ekonomi di situ, lalu berhadapanlah dengan identitas kultural tadi. Jadi saya memang fokus ya melihat bagaimana persoalan batas ya, bagaimana persoalan identitas tadi itu menjadi sebuah persoalan yang masih ada di tengah masyarakat kita di Sumatera Barat, Prof. Itu kalau kita lihat secara sederhananya, bukankah pada sebelum negara itu jorong itu sudah jelas statusnya, dia jorong ini masuk ke wilayah mana,
Dan Jorong itu ketika bergabung dia mestinya masuk, apakah tidak jelas batas-batas itu pada masa sebelum negara itu dibentuk pada waktu itu? Iya, biasanya yang menjadi dasar adalah peta Belanda. Nah, jadi kalau saya membuat hipotesis pada waktu itu, justru peta Belanda ini mengekalkan ya politik adu domba yang ada di Sumatera Barat. Ketika peta Belanda ini kembali ya diingatkan atau dibaca kembali, maka nagari-nagari yang mungkin ya secara sosial ekonominya dia sudah bergabung ke wilayah-wilayah yang lain atau menjadi sebuah nagari-nagari yang baru, itu menghasilkan konflik-konflik di antara masyarakat kita. Jadi ada pemahaman terhadap peta Belanda ya yang itu bisa mengakibatkan konflik itu kekal di tengah masyarakat kita. Nah, jadi orang masih menggunakan peta Belanda, orang masih menggunakan batas-batas berdasarkan kekuasaan di zaman kolonial Belanda itu untuk mengklaim wilayah administratifnya. Nah, tapi itu kan mengalami pergeseran, mengalami perubahan. Alam juga sudah mengalami pergeseran dan perubahan ketika peta Belanda itu dihidupkan kembali sebagai salah satu data atau dasar kebenaran kepemilikan wilayah atau batas-batas wilayah. Nah, itu nanti dia akan menimbulkan gesekan-gesekan. Memang sesungguhnya di dalam kehidupan masyarakat kita di Minangkabau, peta Belanda itu masih dipegang atau masih menjadi pedoman tadi itu gimana itu, Bu? Memang ada peta itu siapa yang memiliki gitu, Bu? Ya, masih. Ya, Nagari Sumpur itu dia masih menggunakan peta Belanda sebagai dasarnya. Ya, Nagari Padang Sibusuk yang di Solo untuk Sejunjung juga masih menggunakan peta Belanda. Mereka masih meyakini ya bahwa peta Belanda itu bisa dijadikan sebagai dasar ya untuk bisa menentukan batas-batas wilayah nagari kita. Nah, ya. Nah, berbagai perubahan-perubahan ya, berbagai kepentingan ekonomi dan politik tadi, dia akhirnya mengalami benturan-benturan. Itulah yang akhirnya tidak bisa dinegosiasikan karena itu kan menyangkut luas wilayah, itu menyangkut tanah, itu menyangkut tanah ulayat juga. Bercampurlah dia antara identitas budaya ya, karena di situ ada tanah ulayat kaum, ada tanah ulayat nagari, ada tanah ulayat suku juga. Nah, dengan berbagai perubahan ya dari aspek ekonomi dan politik masyarakat kita. Berarti dokumen peta Belanda itu siapa yang memegang itu atau ada di daerah-daerah seperti itu, Bu? Kalau yang saya telusuri tidak peta asli ya, kecuali di Nagari Padang Sibusuk mereka punya itu fotokopinya yang saya lihat. Ya, mereka punya fotokopinya peta Belanda itu tahun 1890 gitu kan. Nah, ya tapi kalau yang di Nagari Sumpur ini saya tidak melihat peta apanya, cuma hanya melihat salinan-salinan saja, salinan-salinan saja. Tapi bagi masyarakat itu menjadi pegangan. Bagi masyarakat itu menjadi data kuat mereka mengenai batas nagari. Oke. Tapi secara umum dalam pandangan Bu Susi di Sumatera Barat, apakah memang banyak persoalan-persoalan batas nagari ini, Bu Susi? Atau gimana? Atau memang hanya kasus-kasus tertentu saja? Ya, saya melihat masih tinggi ya angka mengenai konflik batas nagari ini. Ya, tapi apakah akar permasalahannya itu masih bisa ditarik ya dengan kehadiran peta Belanda? Saya belum meneliti lebih jauh lagi. Cuma dari angka yang saya lihat dari data Komnas HAM ya, laporan-laporan mengenai kepemilikan tanah ya di nagari kita ya berdasarkan kepemilikan tanah ulayat terutamanya itu masih sangat tinggi di Sumatera Barat. Karena apa? Karena bagi Sumatera Barat tanah itu tidak hanya sekedar sumber ekonomi, tapi juga sebuah identitas, identitas sosial, identitas budaya mereka, ya, sehingga nilainya itu tidak hanya nilai material saja, tapi juga ada nilai-nilai non material, dan nilai-nilai non material inilah yang biasanya rentan mengalami konflik. Karena itu diiringi oleh sebuah emosi-emosi ya untuk mempertahankan harga diri, ya, harga diri kaumnya, harga diri nagarinya, sehingga memang konflik masih rentan lah di Sumatera Barat kalau terkait dengan tanah dan batas wilayah. Oke.
Ya, kalau kita lihat juga di apa namanya di Sumatera Barat ini, terutama di apa ya katakanlah di Minangkabau gitu ya, eh, tanah tadi itu sangat penting bukan hanya untuk nagari ya, karena juga tadi konflik di dalamnya itu internal itu antar kaum dengan kaum kadang-kadang itu menjadi karena pentingnya tadi itu ya identitas eh, eh, keturunan nenek moyang begitu ya, itu menjadi potensial juga ya konflik antar kaum dengan kaum kan, karena kalau tanah ini bersengketa, kalau habis nanti kan artinya kan kaumnya habis gitu kan. Iya. Itu dalam pandangan Bu Susi ada penelitian ke arah itu atau ada pengamatan juga itu terjadi, tidak hanya kaitannya dengan nagari ya, dengan identitas suku lah tadi itu ya, identitas kaum, karena kalau tanah ini hilang atau diambil ini akan hilang pula identitas keturunannya itu ya Bu Susi di Minangkabau. Iya. Ya, ada konsep yang sangat khas ya yang dimiliki oleh masyarakat kita di Sumatera Barat terhadap tanah dan garis keturunan, itu yang disebut sebagai genealogis teritorial. Genealogis teritorial ya. Iya. Jadi kalau kita bicara teritorial ya, kita bicara wilayah, itu pasti mengikut garis keturunannya siapa yang berhak. Ya. Jadi sangat erat kaitannya antara kepemilikan tanah ya, terutama tanah ulayat, baik di level tanah ulayat parwi, tanah ulayat kaum, tanah ulayat nagari atau suku itu dengan orang-orang yang memiliki hak untuk meneruskan ke generasi yang berikutnya. Jadi ada genealogisnya di situ, ada garis keturunannya. Sehingga nanti kalau mereka sudah punya batas, misalnya tadi peta Belanda ya, mereka sudah punya batas wilayah berdasarkan peta Belanda, ya. Apakah ini tanah ulayatnya kaum siapa, apakah ini tanah ulayat sukunya siapa, itu masih bisa itu terbaca di peta Belanda itu, nanti akan mengikut kepada siapa nenek mamaknya, kemudian siapa datuknya, siapa penghulunya. Jadi dia menjadi satu ikatan yang kuat, itu bagaikan dua sisi mata uang antara genealogisnya dengan garis keturunannya dengan batas-batas teritorialnya. Dan masyarakat Minangkabau ini dia juga sangat kuat ya untuk bisa memperlihatkan siapa pemilik yang sesungguhnya itu dengan menghasilkan banyak ranji. Ya. Kita terbiasa membuat ranji. Jadi kalau masyarakat adat itu masih sangat kuat, ketika saya ada penelitian di beberapa nagari, mereka itu bisa menunjukkan ranji-ranjinya siapa. Siapa yang akan meneruskan ya dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Siapa niniaknya, siapa anaknya, siapa kemenakannya yang akan meneruskan ranji tersebut yang berhak untuk bisa mengolah dan memanfaatkan tanah ulayat. Nah, jadi ini yang khas ya dari masyarakat Sumatera Barat. Yang beretnis di Minangkabau. Oke, cuma kalau kita lihat ada juga sisi negatifnya kadang-kadang dengan melihat ranji yang seperti itu, yang keturunan pada masa kini atau kaum pada masa kini kadang-kadang dengan segera mencap atau mengatakan bahwa kaum itu adalah kaum pendatang yang dulu adalah hanya diberikan saja oleh nenek moyang kami, sehingga persengketaan pada masa ini terjadilah seperti itu. Jadi dia ingin mengusir bahwa kaum sebagian ini dulu adalah pendatang, hanya diberikan saja oleh nenek moyang kami karena dia baik kepada nenek moyang kami. Ini diambil lah, itulah yang terjadi sumber konflik juga di Sumatera Barat pada masa kini, Bu Susi. Iya, betul. Itu penelitian S2 saya kan itu tuh kasusnya. Kenapa ada desa Kampung Baru itu? Karena menurut sejarahnya ya leluhur dari desa Kampung Baru ini adalah pendatang. Dan mereka diberikan ya hak untuk memanfaatkan pada awalnya. Memanfaatkan saja ya, ada istilahnya kemenakan di bawah lutut gitu karena mereka orang datang. Nah, tapi dengan waktu yang terus berjalan ya, di tahun 1900 mereka datang ya, kemudian sekarang sudah tahun 2021. Tentu yang tadinya hanya memiliki hak sebagai orang yang memanfaatkan itu sudah berubah ya menjadi orang yang akhirnya mengklaim ini adalah milik kami. Memiliki. Nah, itu yang kemudian dibangkitkan kembali ya sejarah itu. Sejarah bahwa posisi mereka adalah pendatang yang hanya diberikan hak untuk memanfaatkan tapi tidak untuk memiliki. Nah, jadi ya karena mereka sudah sampai
4-5 keturunan yang ada di situ ya, lalu mereka tentu tidak lagi menggunakan terminologi sebagai orang yang menggunakan saja lagi, tapi mereka juga sudah sebagai pihak yang memiliki ya, karena sudah sampai 4 generasi mereka lahir di sana. Oke. Jadi itu konfliknya itu. Iya, konflik yang seperti itulah sesungguhnya yang masih terpendam ya, terjadi di tanah Minangkabau ya Bu Suci ya. Iya. Oke. Cuma kalau kita melihat sebagai orang yang masa kini, kadang-kadang anak-anak kemenakan yang sekarang ini di Sumatera Barat, di Minangkabau lah, itu masih dimanfaatkan. Padahal bagaimana mereka dulu cara berbaik-baik, kalau seandainya itu memang pendatang, itu kan sesungguhnya kan tidak patut lagi dipersoalkan pada masa kini, nah, secara ilmu sosiologinya kan itu kan sudah terjadi pada masa lalu. Kalau kita tidak tahu juga itu bagaimana nenek moyang kita memberikan, dan kalau memang mereka diusir sudah beranak pinak turun temurun mengatakan dia adalah orang pendatang, tidak tahu lagi dia kembalinya kemana, kan dia tidak tahu lagi itu kan. Iya, betul, Prof. Oke. Kemudian persoalan-persoalan tadi itu ada kaitannya juga Bu dengan keilmuan di S2 PPKN tadi itu. Itu bagian pengembangan itu ada ya? Topik-topik seperti itu? Iya. Jadi salah satu dari capaian pembelajaran dari prodi magister PPKN adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menganalisis, menganalisis berbagai persoalan-persoalan pendidikan dan kemasyarakatan. Ya. Nah, contoh konflik batas nagari, bagaimana persoalannya dihadapi oleh masyarakat terkait dengan identitas kulturalnya, dengan persoalan ekonomi dan politiknya, itu juga menjadi bahagian ya yang bisa diteliti oleh mahasiswa magister PPKN. Karena apa? Karena kita juga punya mata kuliah pendidikan multikultural di situ. Kita juga punya mata kuliah pilihan konflik dan integrasi di situ. Nah, kita juga punya mata kuliah analisis pembangunan di situ, yang bisa menjadi cara kita ya untuk melihat berbagai persoalan kemasyarakatan. Nah, jadi nah, bagaimana ini menariknya ya agar dia berbeda dengan analisis sosiologi misalnya, atau dia menarik memberikan batasnya dengan analisis politik misalnya. Karena di setiap akhir dari penelitian mahasiswa, terutama ketika mereka seminar hasil, kami selalu bertanya apa kira-kira yang disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi aspek-aspek pendidikan apa ya yang bisa kita jadikan sebagai hikmah ya, sebagai pembelajaran agar ini tidak mengalami keberulangan, agar ini menjadikan masyarakat kita menjadi lebih demokratis, agar masyarakat kita menjadi orang yang lebih santun dalam menyelesaikan persoalannya, agar masyarakat kita menjadi lebih arif dan bijaksana ya, dan tidak keluar ya dari nilai-nilai Pancasila kita. Jadi selalu nanti pada waktu seminar hasil mahasiswa itu kita akan tegaskan kembali pada aspek mana pendidikan kewarganegaraan dan Pancasilanya ya sangat kuat dalam analisis hasil penelitian mereka. Itu yang membedakan penelitian magister PPKN ini dengan penelitian yang bersifat politik ya, hukum ataupun sosiologi. Oke. Yang terakhir Bu Susi, kalau kita ingin melihat konflik-konflik seperti tadi itu tentang batas tanah, wilayah. Karena memang harta pusaka ini kan tadi karena sangat multi apalagi ya kaitannya itu dalam kehidupannya itu tidak hanya ekonomi, tetapi ternyata juga dengan keturunan begitu ya. Dan kalau kita lihat tadi pembicaraan dari baik dari tesis Bu Susi maupun di doktor tadi juga kita lihat itu banyak terjadi di Sumatera Barat tampaknya ya. Itu sumber konflik yang sering terjadi hampir setiap negeri, kadang-kadang antar kaum dengan kaum sudah menyatakan seperti itu. Itu dari pandangan keilmuan kita dari perguruan tinggi, apalagi ada prodi S2 PPKN, termasuk juga mungkin orang ilmu sosial politik juga S2-nya. Itu bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat kita ya? Apa gitu bisa atau tidak? Itu atau memang tidak mungkin itu akan bertahun-tahun terjadi sampai besok-besoknya di tanah Minangkabau? Gimana itu Bu Susi? Ya, saya menghasilkan buku pendidikan resolusi konflik ya bersama mahasiswa magister. Kami punya PTM kemarin, lalu kami berusaha menyusun
sebuah buku yang namanya Pendidikan Resolusi Konflik. Nah, Yeah. di dalam buku Pendidikan Resolusi Konflik itu kita berusaha untuk bisa memberikan cara-cara untuk mencegah, yang pertama sekali, bagaimana cara untuk mencegah persoalan-persoalan yang rentan tadi itu tidak berakhir kepada konflik. Ya. Mulai dari cara mereka untuk bisa mengkomunikasikan ya apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak itu dibuatkan dalam buku tersebut. Nah, jadi kita harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat apapun persoalan, apapun kepentingan yang mereka hadapi, tapi kita harus mampu mengkomunikasikannya dengan cara-cara yang terbaik sehingga nanti hasil komunikasi itu menghasilkan kesepahaman di antara mereka yang memiliki perbedaan kepentingan. Itu cara yang pertama itu, Prof. Dan cara untuk mengkomunikasikan kepentingan tadi itu ada dalam buku Pendidikan Resolusi Konflik. Jadi inti dari sebuah persoalan konflik adalah bagaimana kita hendak mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan kita. Dan kalaupun seandainya kita kesulitan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan kita, maka kita perlu mendatangkan seorang mediator misalnya. Jadi saya melihat bahwa kita boleh punya kepentingan, kita boleh punya kebutuhan ya dalam berbagai kehidupan kita. Tapi kalau kita mampu untuk bisa menyampaikan dengan cara-cara yang baik ya, sehingga orang paham di mana mereka bisa mengisi kebutuhan dan kepentingan kita, di mana juga mereka bisa saling tarik ulur ya, agar mereka menarik sedikit kepentingan dan kebutuhan mereka, agar kepentingan bersama ini menjadi hal yang tujuan bersama, itu sangat penting dilakukan ya pada masyarakat kita. Saat ini, Prof. Oke. Mudah-mudahan itu. Ada yang belum saya tanyakan tadi, Bu Susi. Bu Susi, ya. PSD-nya ini di mana nih, Bu Susi? Saya alumni University Kebangsaan Malaysia. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bu Susi? Saya bergabung itu di tahun 2018. Selesai. 2008. 2008. Ya, 2008, lalu selesai 2014. Ya lama saya ini mengerjakan disertasinya. Oke. Ada pertanyaan yang paling akhir ini. Kan sudah PSD biasanya Universitas Negeri Padang ataupun Fakultas Ilmu Sosial tentu berharap Bu Susi untuk segera juga mendapatkan gelar profesor tentunya. Tentu harapan pimpinan di universitas dan fakultas itu bagaimana perkembangannya, Bu Susi? Iya, saya sedang belajar keras bagaimana menghasilkan artikel. Menghasilkan artikel-artikel sesuai dengan standar Scopus. Jadi saya melihat bahwa ada keterampilan menulis ya. Saya juga ingin belajar dari Prof ini. Bagaimana kita bisa menulis ya, bagaimana kita bisa menganalisis, bagaimana kita bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang itu dibutuhkan ya oleh dunia akademik, dan itu bisa nanti dipublikasikan pada jurnal-jurnal terindeks Scopus. Jadi saya sedang belajar keras saat ini untuk bisa menuliskan sebuah artikel sesuai dengan standar Scopus. Ya, oke. Mudah-mudahan segera profesornya tentu juga tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tentu juga bermanfaat untuk lembaga ya, Universitas Negeri Padang. Baik, Bu Susi, kita cukupkan ya. Saya tutup dulu. Terima kasih kita sudah berbincang-bincang, Sobat Obsesi, dengan Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sampai saat ini masih hanya 8 prodi magister PPKN atau PKN di Indonesia. Dan di Sumatera, di Pulau Sumatera, hanya satu-satunya program studi magister PPKN yang ada di Universitas di Pulau Sumatera. Kita sudah berbincang dengan Ibu Susi Fitria Dewi SOS MC PSD. Mudah-mudahan gelar wicara pada program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Susi sudah hadir dalam program. Terima kasih banyak, Prof. Atas kesempatannya berbincang dengan Prof. Terima kasih Sobat Obsesi. Mohon maaf, sampai bersua kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.